Di balik semak-semak, sawah, dan tepian hutan Indonesia, hidup seekor pemburu kecil yang jarang mendapat penghargaan. Tubuhnya ramping, gerakannya cepat, matanya selalu waspada. Banyak orang mengenalnya sebagai Garangan. Namun sayangnya, nama Garangan lebih sering dikaitkan dengan pencuri ayam daripada penyelamat ladang. Padahal setiap malam, hewan ini bekerja tanpa henti memburu tikus, ular berbisa, hingga berbagai hama yang merusak hasil panen. Ironisnya, jasa besar itu sering terlupakan. Garangan diburu, dijebak, bahkan dibunuh karena dianggap sebagai pengganggu. Benarkah Garangan hanyalah hama? Ataukah sebenarnya ia adalah salah satu penjaga keseimbangan alam Indonesia yang selama ini disalahpahami? Indonesia memiliki beberapa jenis garangan yang hidup alami. Salah satunya adalah garangan Jawa atau jongus. Mereka dapat ditemukan di berbagai habitat, mulai dari hutan, padang rumput, perkebunan, hingga area persawahan. Tidak seperti kucing yang sering menunggu mangsa, Garangan adalah pemburu aktif. Mereka terus bergerak menyusuri tanah, mencium aroma mangsa, dan memanfaatkan pendengaran tajam untuk mendeteksi pergerakan sekecil apapun. Tubuh yang lentur membuatnya mampu memasuki lubang sempit. Cakarnya yang kuat memudahkannya menggali sarang tikus. Sementara ekor panjang berfungsi menjaga keseimbangan saat berlari dan berbelok dengan cepat. Semua ciri tersebut menjadikan Garangan sebagai predator. Lalu mengapa banyak orang membenci Garangan? Jawabannya sederhana. Garangan adalah predator oportunis. Ketika ayam kampung dibiarkan berkeliaran tanpa kandang yang aman, Garangan bisa memanfaatkannya sebagai mangsa yang mudah. Akibatnya, masyarakat sering menganggap Garangan sebagai penyebab utama hilangnya ayam. Padahal sebagian besar makanan Garangan di alam tetap berasal dari hewan liar seperti tikus dan reptil kecil. Konflik biasanya muncul ketika habitat alami Garangan semakin menyempit. Hutan berubah menjadi permukiman ladang meluas. Mangsa alami berkurang. Garangan pun semakin sering memasuki lingkungan manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tetapi karena tempat hidup mereka terus berkurang. Garangan dikenal memiliki refleks yang sangat cepat. Saat menghadapi ular, mereka tidak menyerang secara membabi buta. Garangan akan terus bergerak memutari lawannya, menghindari setiap serangan dengan kecepatan luar biasa. Begitu menemukan celah, gigitan mematikan langsung diarahkan ke kepala atau leher ular. Strategi ini membuat banyak ular kalah menghadapi Garangan. Namun bukan berarti Garangan kebal terhadap semua bisa ular. Keberhasilan mereka lebih banyak berasal dari kecepatan, kelincahan, dan pengalaman berburu. Selain itu, Garangan memiliki penciuman yang tajam. Mereka mampu menemukan sarang tikus yang tersembunyi jauh di bawah tanah. Kemampuan inilah yang membuat mereka menjadi salah satu predator kecil paling efektif di Indonesia. Di alam, setiap spesies memiliki tugasnya masing-masing. Garangan berperan menjaga keseimbangan populasi hewan kecil. Jika jumlah Garangan menurun drastis, populasi tikus dapat meningkat. Akibatnya, kerusakan tanaman bisa bertambah. Penyebaran penyakit yang dibawa tikus juga berpotensi meningkat. Sebaliknya, jika Garangan hidup berdampingan dengan baik bersama manusia, keseimbangan alam akan lebih terjaga. Melindungi Garangan bukan berarti membiarkan mereka memangsa ternak, melainkan menjaga habitat mereka tetap tersedia, serta melindungi kandang ternak agar konflik dapat dikurangi. Garangan mungkin bukan hewan yang lucu seperti panda, bukan pula hewan besar seperti harimau. Namun tanpa kita sadari, setiap malam mereka bekerja menjaga keseimbangan alam. Mereka memburu tikus yang merusak sawah, mengendalikan populasi hewan pengerat,
dan membantu ekosistem tetap sehat. Sayangnya, jasa besar itu sering tertutup oleh citra buruk sebagai pencuri ayam. Mungkin sudah saatnya kita melihat garangan dari sudut pandang yang berbeda, bukan sebagai musuh manusia, melainkan sebagai pemburu alami yang memiliki peran penting bagi alam Indonesia. Karena terkadang, pahlawan terbesar bukanlah yang paling terkenal, melainkan yang bekerja dalam diam tanpa pernah meminta penghargaan.